Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dewa Teguh Sadipurwa Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang NSAID pada manajemen nyeri. Jadi, dari definisi menurut The International Association of Study of Pain, nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional tidak menyenangkan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Klasifikasi nyeri, pertama ada nyeri akut, itu disebabkan oleh nociception, yang disebabkan oleh stimulus noxious, oleh karena injury, proses penyakit atau keabnormalan fungsi dari otot atau viscera. Ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik dibagi menjadi dua lagi, yakni nyeri superficial, tajam, dengan ciri-ciri tajam, terlokalisir dan sensasi terbakar, dan tumpul atau nyeri dalam dengan sensasi tumpul dan tidak terlalu terlokalisir. Kemudian nyeri visceral dengan ciri-ciri nyeri tumpul, diffuse, seringkali midline, berhubungan dengan abnormal simpatik atau parasimpatik. Ini dibagi menjadi 4 subtipe, yakni true localized visceral pain, localized parietal pain, revert visceral pain, dan revert parietal pain. Selanjutnya ada nyeri kronis. Nyerinya dapat berupa nociceptic, neuropatik, ataupun campuran. Bentuk nyeri kronis yang paling sering yakni musculoskeletal disorder. Nyeri chronic visceral disorder itu contohnya seperti lesi of peripheral nerve, nerve root or dorsal root, lesi pada chain S, dan cancer pain. Nyeri kronis sering berkaitan dengan mekanisme psikologis dan faktor lingkungan. Nyeri neuropatik bersifat paroksimal dan non-genetic, terasa terbakar dan berkaitan dengan kemudian hiperpatia, terdapat hiperrestesia, allodynia, hiperalgesia biasanya berkaitan dengan overaction dan sensasi yang menetap setelah adanya stimulus. Ini adalah anatomi dari fisiologis nyeri. Jadi ada 4 tahap sampai terjadinya persepsi nyeri, yaitu awali dengan transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi di otak. Patofisiologi nyeri kronis disebabkan karena kombinasi mekanisme periferal, sentral, dan psikologikal. Saraf simpatik memiliki peran utama pada beberapa pasien dengan nyeri kronis. Jadi kronis erat kaitannya dengan faktor psikologis dan lingkungan. Adapun respons sistemik terhadap nyeri, untuk nyeri akut, maka akan mungkin terdapat hipertensi, sakit hati, increased systemic resistance yang berhubungan dengan naiknya tensi, kemudian meningkatnya konsumsi oksigen atau kebutuhan oksigen, dan RR pun juga sehingga berujung pada meningkatnya respirasi rate. Kemudian meningkatnya tonus sphincter, menurunkan motilitas usus dan urinari, sehingga bermanifestasi sebagai retensi ileus dan urinari, hipersekresi asam lambung, nausea, vomiting, dan konstipasi. Kemudian meningkatnya katabolik hormon, menurunkan hormon metabolik dan meningkatkan lipolisis. Kemudian menurunkan fibrinosis, hiperkoagulopatin, platelet adhesif. Dan dapat juga bermanifestasi sebagai leukositosis, meningkatnya tumor growth and metastasis. Dan secara psikologis juga dapat menyebabkan anxiety, gangguan tidur, dan depresi. Kemudian nyeri kronis di sini biasanya dapat menyebabkan respon tubuh terhadap nyeri kronis adalah perubahan nafsu makan, bisa meningkat ataupun berkurang. Juga dapat menyebabkan kecemasan atau anxiety, gangguan tidur, dan juga depresi. Untuk mengevaluasi nyeri, jadi yang pertama adalah tentukan lokasi nyerinya, onset, kualitas nyeri, faktor exacerbasi, dan pengukuran nyeri. Nah, nyeri ini diukur dengan beberapa tools seperti
The Numerical Rating Scale, Wong-Baker-Fish Rating Scale untuk anak-anak di bawah 3 tahun, Visual Analog Scale dengan penggaris 10 cm pen line, Gilpin Questionnaire, Checklist Word Describing Symptoms in 3 major dimensions, Sensory Discriminative, Motivational Affective, dan 3 Cognitive Evaluasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID itu sendiri. Secara farmakologi, obat ini menginhibisi sintesis prostaglandin atau COX dengan mencegah arachnoid acid berikatan dengan COX enzim site. Ada dua jenis COX, yakni COX-1 dan COX-2. Isoenzim COX-1 bersifat konstitutif dan memiliki beberapa fungsi fisiologis, khususnya pada ginjal, pada mukosa di saluran pencernaan, dan produksi proagregatory thromboxane A2. Sedangkan COX-2 terdapat utamanya pada ditunjukkan pada inflamasi dan pengantaran rasa nyeri atau rasa nyeri dan demam. Biasanya mudah diserap dan tinggi dan berikatan dengan protein dengan mudah. Hepatic metabolism renal excreted, jadi dia di metabolisme oleh hepat dan diekspresikan oleh ginjal. Baik, ada pun beberapa efek samping dari NSAID. Ada banyak efek samping di berbagai jenis organ. Mungkin contohnya yang pertama adalah efek samping pada kardiovaskular, bisa hipertensi, kemudian bisa juga ada eksaserbasi atau diinduksi oleh heart failure atau thrombotic event, dan berisiko trombosis. Kemudian untuk di sistem respirasi, efek sampingnya berupa rinitis, dyspnea, bronkospasme, angina edim. Mungkin juga akan terjadi eksaserbasi dari asma. Kemudian pada sistem hepatik, bisa berefek hepatitis. Kemudian di gastrointestinal, gastropati bisa juga tidak tanpa gejala. Kemudian gastric bleeding, esophageal disease, pankreatitis. Dari hematologinya bisa meningkatkan perdarahan pada saat operasi. Kemudian dermatologi bisa terhadap di urtikaya, erythema multiforme, dan ras. Jika mungkin dia ada alergi genitouri, jadi pada ginjal juga akan juga pada ginjal, pada insufisiensi renal. Jadi biasanya diperhatikan pada pasien dengan penyakit ginjal dan untuk pemberian NSAID. Kemudian pada CNS mungkin akan berefek seperti sakit kepala, aseptic meningitis, atau gangguan pendengaran. Kemudian secara farmakologik interaksi obatnya, NSAID bisa menggantikan albumin bound drugs dan juga berpotensi untuk berefek seperti itu. Apa saja hal yang perlu diperhatikan atau peringatan dalam pemberian NSAID? Contohnya pada respirasi, asma, nasal polip, rinitis, maka nanti akan berujung kepada bronkospasme. Aspirin juga tidak boleh diberikan kepada anak dengan varicella atau influenza, karena nanti akan bisa berujung pada Reye syndrome. Adanya penyakit ginjal atau juga tidak dapat diberikan NSAID karena dapat menginduksi terjadinya akut renal insufisiensi atau renal papillary necrosis. Interaksi obat. Non-selective NSAID
dapat juga pengaruh ke antiplatelet agen dengan menginhibisi agregasi platelet sehingga berujung pada peningkatan perdarahan dan juga peningkatan perdarahan jika digunakan dengan antiplatelet lainnya. NSAID dapat menurunkan lithium clearance dan increase serum lithium concentration dengan menghambat renal prostaglandin produksi dan alternating internal blood flow. Untuk saat ini administrasi digoxin dan NSAID dapat mengurangi renal clearance of digoxin, increase plasma drug concentration dan dapat berpotensi menyebabkan digoxin toxicity. Interaksi antara NSAID dan antikonvulsan agen seperti phenytoin dan valproic acid dapat mereplace atau mengganggu efek dari antikonvulsannya dan yang akan berujung pada meningkatnya free drugs concentration. Jenis-jenis NSAID contohnya ada acetic acid group, yaitu ada natrium diclofenac contohnya. Kemudian ada juga piroxicam, ada juga jenis ketoprofen. Kemudian ada juga jenis siklooksigenase 2 agen atau COX-2 agen, coxib group dan salicilat. Contoh nama obatnya Celebrex atau Celecoxib. Terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang NSAID pada pelaksanaan nyeri.